Annyeonghaseyo. Selamat datang di serial horor drama Korea Revenant. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan yang memuncak dan sensasi mencekam penuh kejutan dari dunia gaib dan hantu-hantu. Haesang menemui Sanyong yang sedang kerasukan di atas jembatan. Roh dalam tubuh Sanyong masih mengingat Haesang dan mempertanyakan siapa yang harus dipersalahkan di antara mereka atas kematian ibunya. Roh halus itu jelas sedang mengolok-oloknya, tetapi Haesang tidak mudah terpancing. Haesang menegaskan bahwa dia akan mencari tahu sejarah pita rambut merah itu dan kebenaran tentang keberadaannya. Sebelum meninggalkan tubuh Sanyong, roh itu mengatakan serangkaian angka sebagai petunjuk, yakni angka 21 dan 176. Sanyong kembali tersadar dan masih mengingat angka-angka itu. Haesang kemudian memberinya pita rambut merah itu untuk disimpannya. Nampaknya Haesang dan Sanyong harus mengungkap arti dari angka-angka tersebut untuk menguraikan misteri pita rambut merah itu. 내가 여기 왜 있어요? Keesokan paginya, mereka melanjutkan penyelidikan sejarah Jang Jinri. Dalam perjalanan pulang, Sanyong mengungkapkan bahwa dia tidak bisa mengingat sama sekali tentang peristiwa di toko akuarium Bos Rentenir pada malam itu. Berkaitan dengan roh halus, Haesang mengingatkannya untuk berhati-hati ketika malam hari, ketika di dekat air atau saat hujan turun. Haesang bermaksud memberi sejumlah uang kepada Sanyong dan memperingatkannya bahwa roh jahat biasanya menggunakan kelemahan orang untuk menyerang mereka. Haesang khawatir bahwa situasi keuangan Sanyong akan menjadi kelemahannya. Awalnya, Sanyong menolak uang tersebut, tetapi kemudian dia memutuskan untuk hanya mengambil sejumlah yang dia butuhkan dan mengembalikan sisanya. Dia berjanji akan mengembalikan uang itu sebagai utang. Sanyong kemudian memberitahu ibunya bahwa dia mendapat pinjaman uang dari Haesang. Namun, Gyeongmun nampaknya tidak senang. Sanyong pun mempertanyakan mengapa Gyeongmun tidak suka pada Haesang dan mengapa dia tidak mau menceritakan banyak hal kepadanya tentang ayahnya. Sementara itu, Haesang membuang semua minuman beralkohol yang ada di dalam rumahnya saat Woo-jin mengunjunginya. Dia memberitahu Woo-jin bahwa dia tidak ingin kegemarannya pada minuman-minuman itu menjadi kelemahannya, karena dia sedang bersiap-siap untuk melawan roh jahat itu. Di kantor polisi, Moon-jun masih memikirkan kasus Taeyong meskipun mereka sudah menyerahkan kasus tersebut kepada tim lain. Hong-sae juga berpikir seharusnya mereka menangani kasus yang lain, tetapi Moon-jun bersikeras bahwa kasus tersebut belumlah selesai. Dia sangat penasaran dengan senyum aneh Sanyong saat bos rentenir itu menghancurkan akuarium-akuarium di tokonya. Dia juga sangat terganggu dengan luka memar di pergelangan tangan bos rentenir itu. Hong-sae kemudian mengingat kembali saat pertama kali bertemu dengan Sanyong selama masa sekolah mereka dulu. Dia juga merasa heran atas keterlibatan Sanyong dalam semua kasus misterius ini. Moon-jun kemudian menemui detektif yang menangani kasus Sukran dan mengetahui bahwa kasus tersebut telah dianggap sebagai kasus bunuh diri. Meskipun detektif itu memiliki banyak pertanyaan, tidak ditemukan satupun adanya bukti tindak pidana di TKP. Detektif itu kemudian memberikan salinan buku catatan Gangmu yang sebagian telah terbakar. Dari sana, mereka berhasil memulihkan potongan artikel koran yang berisi tentang peristiwa hilangnya seorang gadis pada tahun 1958. Moon-jun dan Hong-sae akhirnya memutuskan untuk melacak keberadaan detektif yang menangani kasus yang telah lama itu. Setelah bertemu dengannya, pensiunan itu akhirnya memberitahu mereka tentang nasib gadis muda tersebut. Di sisi lain, Sanyong menyelinap ke rumah neneknya yang telah meninggal untuk mencari jawaban atas angka-angka tersebut. Tiba-tiba, Haesang juga muncul di sana untuk tujuan yang sama. Mereka akhirnya bekerja sama untuk menemukan petunjuk apapun
dan Sanyong memutuskan untuk mengambil salinan buku ayahnya tentang roh dan hantu-hantu untuk dipelajari. Sayangnya, pencarian mereka belum membuahkan hasil. Satu-satunya hal yang mereka temukan adalah kamar lama Sanyong. Ayahnya menjaga kamar itu tetap sama selama bertahun-tahun. Dan Haesang percaya bahwa Gangmu pasti merindukan keluarganya. Sepanjang pencarian mereka, Haesang mengajari Sanyong beberapa hal tentang hantu dan fungsi dari tali penangkal roh yang ada di rumah itu. Haesang kemudian menerima telepon dari paman buyut Taeyong yang mengundang mereka untuk datang ke rumahnya. Taeyong akhirnya siap untuk berbicara dan menjawab beberapa pertanyaan. Dia juga berterima kasih kepada Haesang karena telah menyelamatkannya. Dia juga menceritakan tentang percakapan ayahnya dengan Gangmu mengenai hilangnya seorang gadis muda pada tahun 1958. Gangmu sangat tertarik pada kasus itu, dan nama gadis muda yang hilang itu adalah Lee Mok-dan. Menurut cerita yang berkembang, Mok-dan diculik saat bermain petak umpet dengan teman-temannya. Melalui kilas balik cerita, nampak Mok-dan yang sedang mencari tempat bersembunyi dipanggil oleh seorang dukun perempuan di bawah sebuah pohon besar. Mok-dan nampak mengenakan pita rambut merah itu. Apakah dia adalah roh jahat itu? Dan apa yang terjadi padanya setelah itu? Sanyong dan Haesang pergi ke ruang arsip perpustakaan untuk mencari laporan surat kabar lama tentang penculikan tersebut. Sanyong menemukan artikel yang menyatakan bahwa Mok-dan ditemukan tewas 2 minggu kemudian. Gadis itu dinyatakan mati karena kelaparan dan salah satu jarinya telah dipotong. Fakta-fakta tersebut mengantarkan Haesang pada sebuah kesimpulan bahwa Mok-dan adalah korban dari sebuah ritual yang dilakukan oleh seorang dukun untuk membuat Yeonmei. Yeonmei adalah ritual membunuh seorang anak untuk membuat hantu remaja, yakni roh jahat yang meninggal di usia muda. Ritual pembuatan Yeonmei sebenarnya sudah lama dilarang, namun nampaknya dukun tersebut telah melanggarnya. Sanyong mengingat ia baru saja membaca sesuatu yang serupa di buku ayahnya dan segera mengeluarkannya. Dan pada saat itu, mereka akhirnya menyadari bahwa angka-angka tersebut adalah nomor halaman dalam buku Gangmu. Pada halaman tersebut juga ditemukan tentang Baekjagol dan ritual boneka jerami untuk mengusir hantu yang berkeliaran. Dengan petunjuk baru ini, mereka bergegas menuju desa Baekjagol, di mana terdapat seorang wanita yang menolak untuk membukakan pintunya meskipun hujan deras di luar, dan terdengar suara putrinya yang terus menggedor-gedor pintunya. Sanyong dan Haesang akhirnya tiba di desa tersebut. Para penduduknya yang sudah tua sedang bersiap-siap untuk melakukan ritual Baekjagol. Ritual itu mereka lakukan setiap tahun. Namun usia mereka yang semakin tua membuat ritual ini semakin berat bagi mereka. Kepala desa mencoba membangkitkan semangat semua warganya untuk bekerja sama karena merasa ini adalah tradisi penting yang harus mereka lakukan. Seorang penduduk desa nampak tidak setuju dengan pengadaan ritual itu di tahun ini. Dia adalah wanita tua yang pada adegan sebelumnya tidak mau membukakan pintu untuk putrinya. Para penduduk menyambut Sanyong dan Haesang dengan hangat. Mereka dengan senang hati membahas ritual Baekjagol. Sanyong terlihat senang, namun Haesang nampak cemas, seolah-olah melihat banyak hantu di sana. Para penduduk mulai menjawab pertanyaan tentang Gangmu. Kemudian Sanyong menjadi terkejut setelah mendengar nama ibunya juga disebutkan. Ternyata sesuatu yang mengerikan terjadi pada nenek moyang ibunya. Sanyong segera menelpon ibunya untuk bertanya tentang hal tersebut. Tetapi dia tidak mendapat jawaban. Ibunya malah memintanya agar segera meninggalkan desa Baekjagol. Seorang warga desa tiba-tiba meninggal dunia. Haesang menduga penyebabnya adalah hantu yang berkeliaran di sana. Dan Sanyong akhirnya juga melihat hantu itu. Setelah mobil ambulans dan polisi tiba, Haesang memperingatkan para penduduk
untuk kembali ke rumah mereka masing-masing tanpa berbalik. Segera mengunci pintu mereka dan hanya membukanya esok pagi. Haesang kemudian meminta kepada kepala desa untuk menunjukkan padanya boneka-boneka jerami pengusir roh yang telah disiapkannya. Tetapi boneka-boneka itu telah lenyap. Kepala desa menduga salah satu penduduk desa telah memindahkannya saat membersihkan tempat itu tadi pagi. Mereka memutuskan untuk berpencar dan pergi ke rumah masing-masing penduduk yang bertugas pada pagi itu. Dalam perjalanan, Sanyong melihat begitu banyak hantu berkeliaran. Ia juga telah berhasil menyelamatkan salah satu penduduk desa itu dari kematian. Nampaknya para hantu sedang berusaha mengambil nyawa para penduduk desa. Haesang menuju rumah Nyonya Park, salah satu warga yang membersihkan balai desa pagi tadi. Dia terkejut menemukannya sedang makan malam dengan hantu putrinya. Wanita itu mengatakan kepadanya bahwa dia membuang boneka jerami dan telah membakarnya sehingga dia bisa bebas untuk bersama putrinya. Putrinya telah mati bunuh diri dan dia sangat merindukannya sejak saat itu. Sementara itu di tempat lain, penyelidikan Munchun tentang Mukdan mengarah pada putri dari wartawan penulis artikel pada surat kabar lama itu. Wanita itu memberitahu mereka bahwa ayahnya bunuh diri pada hari artikel itu diterbitkan. Munchun menanyakan tentang luka memar di pergelangan tangan, dan perempuan itu membenarkan bahwa ayahnya juga memiliki memar itu saat meninggal. Wanita itu juga memberitahu mereka bahwa Gangmu telah mengunjunginya tahun lalu. Munchun dan Hongsai kemudian memutuskan untuk menyelidiki Profesor Gangmu karena namanya terus muncul dalam setiap kasus. 부산이요. 그리고 구강모 교수. 붉은 멍자국이 있는. Kembali ke desa, situasi semakin kacau karena hantu-hantu berkeliaran di sepanjang jalan. Episode ini diakhiri dengan Sanyong bertemu langsung dengan hantu ayahnya. Sampai di sini, cerita akan bersambung ke episode berikutnya. Terima kasih telah menonton drama seri ini. Semoga kalian menikmatinya, dan ingat, ini hanya satu interpretasi dari kami. Kami menyarankan kalian untuk menonton seri aslinya dan membentuk opini kalian sendiri. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe jika belum, serta tinggalkan komentar untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang lagi. Annyeong!